warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami hormati dua pembicara, yaitu Profesor Sri Langgeng Ratnasari dan Profesor Dwi, yang satu dari UMM, kemudian yang satu dari Universitas Batam ya Bu ya? Rio Kepulauan, Ibu. Kepulauan, Yeah. mohon maaf. Ya, padahal tadi malam sudah saya baca loh, kok ya lupa lagi. Dan menapa. Mohon maaf ibu-ibu dan Pendidikannya bapak-bapak haruslah semua. hebat. Bapak dan Jadilah Ibu yang asesor dirahmati Allah. bermartabat. Akreditasi tepat. Ya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali, yang insya Allah pertemuan ini sudah yang kelima, kalau tidak salah ingat. Ya, jadi setiap hari Sabtu saya rasa semuanya punya niatan yang baik, mudah-mudahan niatan baik dan motivasi yang kuat untuk meraih sebuah keinginan atau sebuah harapan, yang harapan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi harapan atas nama sebuah lembaga. Ya, jadi kalau kita yang ada di forum ini menginginkan menjadi harapan yang terakhir dalam arti harapan sebagai guru besar, saya rasa semua orang berkeinginan sampai di situ. Nah, karena itu alangkah baiknya kalau pagi hari ini kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, kalau itu kita anggap sebagai kewajiban ya. Kewajiban kita dan kesadaran kita untuk meraih sebuah cita-cita yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian Bapak dan Ibu tadi sudah berdiskusi, yang Prof. Amang Latifah itu tadi sudah menyampaikan, walaupun itu masih gambaran secara umum. Namun pada kesempatan pagi hari ini ada dua pembicara yang akan mengurai benang kusut, katakan semacam itu ya. Saya katakan mengurai benang kusut apa yang menjadi persoalan atau apa yang harus kita lakukan untuk meraih sebuah guru besar. Tentunya untuk meraih sebuah sebutan guru besar itu diperlukan sebuah pengurusan, kemudian pengurusan itu pun tidak sekedar hanya mengurus, tetapi mengurus itu harus disertai dengan piranti apa saja yang kita perlukan untuk mengurus itu. Nah, pada pagi hari ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada Pak Dwi dan ada Bu Sri Langgeng yang akan memaparkan apa saja sebenarnya kiat-kiat yang akan disampaikan oleh beliau berdua. Nampaknya ini yang perlu kita perhatikan bersama, walaupun di grup itu sudah banyak wacana yang didiskusikan bersama-sama. Namun alangkah bagusnya lagi kalau masih dalam bentuk wacana-wacana itu kita implementasikan dalam dialog pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh dua pakar atau dua penyaji. Yang pertama adalah Pak Dwi, kemudian yang kedua adalah Bu Sri Langgeng. Ada dua orang ini. Nah, siapa dulu ini Ibu? Bu Sri dulu atau Pak ini dulu, Pak Dwi dulu? Kedua beliau ini sudah sama-sama sudah hadir. Monggo sak kersa. Pak Dwi dulu nggih. Monggo rumiyin. Matur nuwun Bu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada dialog pagi hari ini nanti adalah yang pertama, kedua pembicara akan memaparkan kiat-kiat beliau bagaimana untuk pengurusan guru besar. Setelah itu baru kita buka pertanyaan-pertanyaan atau kita buka dialog bersama. Nah, monggo kita mulai dulu. Monggo kita acara pada pagi hari ini kita buka kembali dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah itu membawa keberkahan untuk kita semua, sehingga insya Allah apa yang kita harapkan pada pagi hari ini terlaksana. Mudah-mudahan semuanya terlaksana untuk menjadi guru besar. Amin. Monggo Pak Dwi Oke. untuk memberikan dulu, setelah itu nanti disambung dengan Bu Sri Langgeng Ratna Sari. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Dr. Romlah sebagai moderator, kemudian Bu Langgeng, saya duluan Bu. Inje, monggo, Prof. Ya. Kemudian juga nanti mohon izin kepada semuanya yang hadir di sini. Saya Dwi Priyotomo. Saya mendapatkan gelar guru besar baru ini, baru saja. Jadi masih ingat, insya Allah masih ingat proses-proses yang terjadi, yang tentu saya sebenarnya sangat ingin untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sedikit saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah proses pengurusan guru besar saya itu lancar. Jadi mungkin saya juga belajar dari sahabat-sahabat saya di UMM ini yang harus bolak-balik begitu ya, harus direvisi dan lain sebagainya. Saya nguping saja karena saya takut ketahuan proses-proses saya itu diganggu orang itu. Kalau diganggu saya merasa tidak nyaman itu. Jadi saya diem aja sambil nyiapkan itu, terus mendengar teman sana sini apa sih yang membuat harus balak-balik gitu ya, tadi yang terungkap itu. Saya berusaha untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan dan menggunakan strategi yang waktu itu saya berharap tepat gitu ya. Dan ternyata tepat gitu ya, tepat. Oleh karena itu saya memberanikan diri untuk berbagi di sini kepada Bapak Ibu semua, dan saya tentu berharap bermanfaat. Saya itu menganalogikan proses ini seperti tim olahraga kita yang sering yang sering dipecundangi itu loh, yang sering dicurangi maksud saya itu. Jadi ternyata tidak cinta saja yang sering dicurangi, tapi juga olahraga kita itu juga dicurangi itu, terutama tinju. Nah, saya belajar dari situ. Tinju itu saya kan seneng itu. Waktu itu saya lihat, sepertinya petinju kita Elias Pikal ini yang menang ini. Pukulannya bagus itu ya kan. Nah, tetapi kan saya bukan juri. Sampai akhirnya dimenangkan lawan itu. Padahal khalayak itu tahu kalau ini bagus itu pukulannya itu. Dan lebih banyak memukul daripada terpukul itu. Nah, terus lalu gimana ya caranya supaya menang? Kalau KO pasti tidak ada alasan untuk memenangkan lawan itu. Seringkali kan sama Malaysia itu kita itu mangkel itu. Dicurangi wasitnya itu, bukan Malaysianya. Dicurangi sama wasitnya. Kita ingin waktu itu kalau gitu saya harus berusaha untuk KO gitu, meng-KO lawan gitu ya. Dan itu saya siapkan agar betul-betul KO lawan itu. Dan alhamdulillah ya insya Allah KO itu kemarin itu. Maksud saya KO apa? Jadi disiapkan sebaik mungkin oleh Bapak Ibu semua, termasuk oleh saya waktu itu, syarat-syarat yang penting gitu ya. Jangan sampai ada celah atau kita kurangi celah, jurinya itu memenangkan lawan itu. Jadi harus KO itu, maksud saya itu. Maksud saya harus KO. Nah, saya ingin berbagi dari PPT yang saya buat ini, strategi saya agar KO itu lawan itu. Jadi saya itu, berkas kami itu naik di Desember. Terus Februari itu sudah SK, jadi cepat sekali. Alhamdulillah.
pasti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemarin waktu ada LL Dikti itu Pak Profesor Suprapto itu, kami itu LL 7, Kopertis 7 itu Pak kepalanya itu datang terus dia bilang sampai 2 bulan sudah bagus, saya dulu itu hanya sehari katanya. Terus pesannya itu apa pada saya? Ceritakan yang indah-indah saja, jangan ceritakan sedihnya kepada yang lain. Gunakan itu loh apa? Orang jual itu loh, orang jualan itu loh, kalau enak beritahu yang lain, kalau nggak enak kasinan atau itu beritahu juru masaknya gitu. Nah, saya dalam konteks ini saya ingin berbagi kepada pelanggan yang lain karena saya cerita yang enak-enak saja gitu ya. Jangan nakut-nakuti, saya cerita yang enak-enak aja ini hari ini. Nah, jadi saya punya PPT dan ini saya minta tolong mahasiswa salah ketik lagi, tapi nggak apa-apa. Nah, salah ketik ini kan bagus ini supaya Bapak Ibu perhatian nih, kok ngetik profesor ngetik orang nggak bisa gitu, nggak apa-apa. Ini salah ini Bapak Ibu ya. Terus jangan dilihat salah-salah, yang penting isinya itu ya. Nah, pertama saya bisa dilihat ini Bapak Ibu. Bisa, Prof. Bisa. Oke. Nah, ini. Nah, saya itu meratakan semua. Maksudnya meratakan ini semua ya harus ada. Jangan salah satunya terlalu banyak gitu ya. Karena ada teman ini yang sekarang masih terseok itu, prinsipnya itu yang penting JIB aja yang banyak, itu yang nasional lewat gitu ya. Nah, ternyata sekarang suruh bikin yang Sinta gitu ya. Itu ada teman. Jadi ya kemampuannya memang ketekunannya memang lebih ya dari yang lain beliau ini, tapi akhirnya juga harus balik lagi yang saya sampaikan tadi ya. Dia nggak ada cinta ya. Nggak ada cinta. Nggak ada cinta maksud saya. Ngapunten burung sering keliru ngomong. Isi air, Juhud. Jadi harus ada cinta. Jadi saya ratakan waktu itu. Monografnya ada. Saya itu pertama itu bikin monograf ya. Monograf sama Pak Direktur. Terus Mas monograf aja, nggak usah yang muluk-muluk, mulai dari situ. Ya udah, Pak Direktur, Pak Hasanul itu teman saya itu. Mas sampai bikin monograf aja. Jadi, ya, terus latihan saya itu monograf. Jadilah monograf. Kemudian saya bikin buku referensi. Terus kemudian saya JIB itu masuk gitu, dan beliau yang menentori saya itu. Jadi waktu mau memasukkan di di jurnal itu, ini gimana ini gitu kan, saya belum pengalaman. Terus sebentar Mas, saya masih rapat, tak carikan cocok benda ini untuk di submit itu kan. Oh jangan Mas, ini sekupe ini gado-gado ini jangan, itu tulisan sampean bagus, ini jangan di sini gitu kan, tarik lagi nggak jadi. Terus di tempat lain lagi, ini sekupe bagus tapi ini kok jurnal ini kok rakus, kok banyak yang diterima, ini bahaya gitu ya. Akhirnya nggak jadi gitu kan. Terus sampai akhirnya itu, yo ya Mas, ini Pak Inap itu manggil Pak Hasanul itu manggil saya Mas, jadi yo Mas ini bagus sih gitu kan, sekupe cocok, kemudian SJR-nya bagus, terus dan semakin bagus. Nah, itu kan trennya ada itu dilihat. Saya sekarang udah bisa itu melihat itu. Lalu arsipnya itu, di arsip itu setahun cuma 2 kali ini. Terus yang dipublish itu hanya di bawah 10 itu setiap publish itu. Jadi hanya 9, 10 gitu. Itu Terus saya juga lihat juga di arsip itu, di arsipnya jurnal itu loh. Itu penulisnya itu dari berbagai negara. Nah, konon ada cerita kalau seringkali kan yang nulis orang
Malaysia sama Indonesia saja itu bahaya itu, rawan diskualifikasi gitu. Nah, saya lihat itu, loh ini ada orang Turki, orang Eropa Timur, ada orang Eropa Barat, terus ada, nah waktu itu yang Indonesia belum ada, atau ada satu begitu kan, sedikit sekali. Satu dari 2-3 penerbitan gitu ya. Nah, saya akhirnya situ aja gitu dan masuk gitu. Nah, sejak itu saya optimis ini KO ini nanti lawan ini. Ini skopnya sudah betul. Terus reputasi jurnal ini sudah bagus ini dan akan semakin bagus. Itu kan ada progres ya dari tahun ke tahun itu, dari mulai nggak terakreditasi, Q4, terus Q3, Q2. Nah, terus ini bisa-bisa terbit sudah Q2 ini. Nah, waktu saya masukkan itu Q3. Terus terbit sudah Q2. Sekarang sudah Q1. Gitu ya. Jadi intinya itu bahwa anggap tulisan kita itu bagus dan jangan sembarangan memasukkan, kan banyak tuh sekarang ini itu tawaran-tawaran masukkan di jurnal saya ini cepat ini murah gitu kan. Nah, dan nuwun sewu juga waktu itu mahal juga. Tapi tidak apa-apa, itu saya nakut-nakutin nanti. Enggak, ini murah, ini termasuk murah itu. Jadi itu terus sembari itu proses saya juga nulis di Sinta. Sinta 3 tak ikuti, Sinta 4 dijaki mahasiswa saya ikut aja gitu. Nah, kemudian Sinta 2 saya dijak mahasiswa saya ikut. Pak, ini sampean bagian ngoreksi loh Pak gitu. Oke, saya bilang gitu. Terus saya juga sekali waktu di nomor 1 gitu. Nah, juga ada saran Pak teman-teman senior saya itu jangan loh Mas, jangan jurnal pengabdian, ya udah saya jurnal yang penelitian gitu kan itu. Jadi kira-kira begitu. Nah, terus saya juga waktu itu ya, dan ternyata betul. Waktu itu saya masa di satu jurnal toh itu kan ada peluang ya, ada peluang dari penilai nanti loh ini jangan-jangan ada kong kali kong ini, ada nepotisme antara penulis dengan editor gitu kan. Makanya saya ratakan di beberapa tempat. Di sini ada, di sini hampir semua, bukan hampir semua, banyak itu ya di beberapa tempat itu. Di beberapa tempat. Dan umumnya saya menulis itu bareng-bareng. Ya. Saya ingin punya kesan bahwa saya tidak soliter dan tidak egois gitu ya. Tapi aslinya saya juga nggak bisa sendiri. Aslinya saya ini juga berat kalau sendiri. Ya. Jadi nggak enak sendiri itu. Jadi Sinta ada, JIB ada, monograf ada, buku referensi ada. Lah proceeding saya itu juga terlalu banyak, nggak seimbang dengan yang lain. Akhirnya yang begini ini harus diambil beberapa aja yang andalan kita itu. Jadi saya ratakan intinya itu, semua ada itu ya, semua ada dan jangan ngumpul di salah satu. Apalagi di Sintanya jurnal kita sendiri itu masalah nanti itu. Jadi tempat lain, masa jago kandang kita kan juga ingin menulis di tempat lain. Kalau mau barter ya monggo silakan. Aku editor jurnalku lah, saya nulis di jurnalmu ya gitu, tukar juga boleh. Silakan, artinya kan enggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan di tempatnya sendiri. Ya, jangan tempat sendiri. Kalau di tempatnya sendiri ya jangan banyak gitu ya, satu aja untuk pantas-pantas gitu ya. Jadi itu saya kira. Terus mengenai proceeding. Nah ini proceeding ini saya dikritik oleh pembimbing di Kopertis itu. Ini Pak Dwi proceedingnya terlalu banyak, ini dikurangi aja. Dan proceeding itu potensi untuk disikat ini, untuk dikurangi banyak itu ya. Proceeding kenapa? Karena ini kan syaratnya harus 4 institusi penyelenggaranya itu. Terus ini penulisnya kok teman-teman sampean semua, gitu. Teman-teman Anda semua gitu. Ya Bro lah, ya saya, ya Sopo gitu kan. Lah ini bahaya ini. Terus saya tanya waktu itu konsultasi itu. Terus ya sedikit aja. Kalau saya punya 6 itu ya 2 saja gitu. Oke, saya ikhlaskan aja.
Itu. Terus saya juga punya jurnal pengabdian, kekonangan itu sama pembimbing saya yang di Kopertis itu sebelum dikirim ke Jakarta itu, Pak Dwi ini sampean tinggalkan aja. Ya udah gitu kan gitu, saya komprominya begitu. Terus buku referensi ini kan 40 ya kalau nggak salah itu. Ini rawan ini. Rawan. Karena rawan untuk dikategorikan pada buku ajar gitu. Ya, rawan kan yang 40 biasanya kalau mahal-mahal ini rawan. Oleh karena itu, wes jangan dimasukkan Mas, ini tahun yang sama saya menerbitkan ini masalah, ya udah saya ikhlaskan. Jadi saya banyak mengikhlaskan. Mungkin ajarannya kita itu kalau semakin ikhlas itu semakin lancar mungkin ya. Ya buram ya. Jadi itu Bapak Ibu, saya berbagi berbagi pengalaman untuk menyiapkan semuanya ini. Jadi monograf saya waktu itu ya dinilai ini bagus lah, tapi pasti dikurangi. Cinta ini juga dikurangi, tapi pasti sedikit. Tidak ada alasan dia untuk mengurangi banyak. Tapi yang proceeding ini sangat beralasan untuk dikurangi banyak karena nggak memenuhi kriteria ini sebagai seminar konferensi internasional gitu. Harusnya kan dari warga negara penulisnya itu dari berbagai gitu ya. Terus itu saya kira. Kemudian yang lain, nah tadi yang saya sampaikan bahwa hendaknya karena kita itu sudah susah payah ya membuat artikel itu, berkali-kali kita koreksi, teman bahkan ikut nimbrung untuk bantu segala macam itu. Jadi dicek betul kesesuaian jurnal dengan keahlian penulis. Ini penting ini. Ya, apalagi tulisan itu biasanya kan kalau Bapak Ibu produk itu kan udah bagus lah itu, biasanya bagus lah itu. Kita juga bisa secara intuitif mengukur ini bagus ini. Nah, gitu kan. Eman itu ya, sayang kalau sekedar masuk di sembarang jurnal ya itu. Apalagi buru cepet-cepetan jangan. Karena juga dia nanti diminta korespondensinya. Ini yang SK sekarang ini katanya nggak dicek korespondensinya, tapi jangan jangan berspekulasi ya, disiapkan aja korespondensinya itu. Jadi ketika submit, ketika di review kan biasanya menggunakan double blind reviewer ya, jadi reviewnya nggak tahu menahu tentang siapa penulisnya, satu sama lain reviewer juga nggak kenal gitu kan, itu bagus itu ada proses itu. Nah itu syukur kalau ada bukti-bukti itu koreksinya di mana, terus kita memperbaikinya seperti apa begitu, itu bagus. Dan saya kira jurnal yang bagus ada itu ya. Yang nggak di review jangan ya, terus eman gitu loh tulisan itu, eman, sayang gitu ya. Jadi termasuk yang Sinta saya sama saja. Saya itu nulis di jurnal teknik industri, kan saya ini mat ya, pendidikan mat ya, matematik ya. Itu saya nulis tentang analisis matematis etanol dan metanol, itu kan ada itu teknik industri. Terus kata pembimbing saya itu yang di Kopertis itu, terus kelas Pak ini nggak usah dinaikkan, ini masalah nanti. Begitu kita kelihatan makso dari salah satu butir begitu, pasti membuat penilai itu penasaran. Jangan-jangan ngawur banyak ini. Ini satu udah ngawur, ini yang lain tak carinya, jangan-jangan ngawurnya banyak itu. Makanya waktu itu saya cocok ini, pembimbing saya itu cocok. Hati-hati betul dan terus nanti kurang Prof, saya tanya waktu itu. Cukup Pak Dwi, terus cukup, enggak apa-apa, ikhlas gitu. Saya ikhlaskan ya. Saya ikhlaskan, tapi di Google Scholar saya sebagai hasil progres saya setiap saat, eman saya buang ya tetap aja itu karena tulisan saya itu. Nah, jadi gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kan ada ya teman-teman yang mengurus itu, eman ini kalau nggak dinilai dulu susah ya bikinnya itu. Lumayan nanti nambah-nambah. Terus jangan yang begitu, jangan. Jadi ketika kita membuka celah
ada unsur maksa atau ya spekulasi, nanti bisa kemana-mana dia penilai itu. Nah itu saya kira seperti itu yang saya maksud, harus dipukul KO itu begitu itu. Terus reputasi jurnal ya dicek betul, yang mana saja reputasi jurnal, yang mana saja, terutama yang JIB itu volumenya itu ya, tiap tadi udah singgung tadi, banyaknya artikel yang dimuat, ada loh artikel sampai puluhan itu, sampai berapa itu, 50 itu ada loh per terbit itu, setahun 2 kali berapa itu. Nah, itu terus apa namanya, yang gitu itu dihindari aja. Terus profil para penulis itu juga dicek, dilihat itu. Jadi sebelum kirim memang harus tengok-tengok itu, tengok-tengok jurnal itu. Kan bisa dilihat di arsipnya itu. SJR juga bisa dilihat, ya itu bisa dicek lah itu. Dicek. Termasuk kalau mau penasaran itu dicek lah itu itu kan ada cara mengecek ya. Itu apa namanya? Negara mana, tentang subjeknya apa, terus apa tahun berapa itu kan ada itu dicek itu. Nanti akan kelihatan itu rankingnya itu. Saya lihat teman-teman yang guru besar itu saya lihat oh beliau-beliau ini nulisnya di sini gitu. Saya di bawahnya aja enggak apa-apa gitu kan. Anunya itu urutan apa? Urutan reputasi jurnalnya itu di sebuah negara ya. Sebuah negara. Biasanya kan di bidang ilmu saya itu apa? Di Turki, terus di Rusia ada ya, di Eropa banyak gitu ya. Ini dikenali lah. Banyak itu jurnal itu. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada jurnalnya, nggak mungkin. Banyak. Cuma memang tingkat kesulitannya beda-beda memang. Terus itu maksud saya itu di arsip ya, bukan archive ya, itu di arsipnya jurnal itu. Terus kita kan sudah mendefinisikan, mengidentifikasi kita sendiri, kita mau pakar apa. Ya. Kita mau pakar apa gitu. Ada yang jurnal yang sudah ditunjukkan bahwa minimal 5% plagiasinya itu. Nah, kita jangan 5% loh, kita kan bersaing, ya 3%. Itu. Ada juga yang loh, ada orang yang bisa menurunkan persenannya juga ada. Ini sekarang ini canggih itu ya. Saya waktu itu masih 13%, terus mintanya 5%, terus Pak Dwi ini loh, diturunkan terus gimana caranya? Ada orang yang bisa itu, ya wes bayar gitu kan. Itu. Tapi kan enggak merubah tulisan saya gitu kan, hanya noto-noto apa gitulah. Itu terus bisa 3%. Nah, itu nanti mungkin pengalaman praktis itu. Ya. Terus apa namanya? Saya juga mau matur di sini bahwa ada orang yang sudah mendefinisikan dirinya, saya ini pakar X gitu ya. Nah, tulisannya itu tentang X itu. Semua hampir banyak tulisan yang berbobot itu tentang X itu. Ya, artinya ada kata atau ada konstruk namanya X itu. Nah, itu saya kritik itu, jangan, nggak penting itu. Nanti gini, mengapa saya katakan tidak penting? Ketika seseorang itu sudah menulis tentang X gitu ya, terus nanti kan di tulisan lain ya, artikel lain itu kan masih ada unsur X-nya itu. Nanti penilai itu curiga ini, jangan-jangan plagiasi sendiri gitu kan? Gitu. Nah terus masalah. Memang ada aturan itu kalau pengembangannya lebih dari 50% boleh itu. Tetapi apakah kita cukup waktu untuk klarifikasi, mendebat, apa tadi Bapak Prof tadi apa itu jangan saran saya jangan dihilangkan aja peluang untuk ngeyel apa itu, jangan. Ya bisa aja sebenarnya kita punya kan, tapi kalau bisa tidak ada unsur itu ya bagus lah. Maksudnya jangan nyerempet gitu loh. Jangan nyerempet terus kan kita agak sabar sebentar, tapi untuk sekali usul jadi kan daripada balak-balik itu. Belum stres,
belum sungkan sama teman-teman udah diberitakan gitu loh. Selamat Pak Dwi sebentar lagi itu saya hindari itu. Engkau malah ganggu saya, ketenangan batin saya itu. Jadi ya memang itu pilihan. Jadi wes pokoknya berangkat aja dulu, wes nggak usah. Nanti kan toh ada revisi itu jangan. Kalau bisa nanti waktunya itu loh. Waktunya nanti belum kalau reviewer ganti gitu kan udah sedo itu udah meninggal itu masalah nanti. Jadi menurut saya ya itu. Jadi nggak usah pakar-pakar lah. Repot nanti. Ya kalau saya ya pakar pendidikan mat gitu. Tulisannya ya banyak macam-macam lah gitu. Karena saya nggak mau risiko sok pakar gitu lalu malah keseripet sendiri loh itu. Jadi kita akan masuk di jebakan yang kita buat sendiri gitu. Itu yang harus Jadi ada teman yang meneliti apa gitu di kampus saya ini. Nah, saya ini ingin pakar ini loh. Saya nggak akan jauh dari ini. Ini jangkar saya ini. Nah ternyata malah masalah. Mana Bapak buktikan sekarang yang pengembangannya di mana? Repot kan itu. Terus nggak ada waktu kita. Nggak efisien gitu loh. Nggak efisien. Oleh karena itu wes lupakan saja itu. Nah terus oke, korespondensi sudah saya terangkan tadi. Direkam semua, jangan sampai ada yang hilang. Kan itu kalau di email kan dibintangi udah aman itu. Nanti ditoto gitu ya, dirakit gitu, dirakit kalau perlu dinarasikan itu. Jadi nanti kalau begini ini ada, sudahlah itu penilai kalau ada 1-2 dia baca teliti terus benar gitu, yang lain malas dia baca itu. Tapi kalau ada 1-2 ada spekulasi agak ngawur-ngawur gitu masalah nanti dibuka semua malah masalah gitu ya. Terus peer review ini saya punya pengalaman karena Bapak Ibu jadi tahulah kita bahwa profesor-profesor itu sibuk ya untuk membuat narasi tentang koherensi, tentang spesifikasi, tentang kebaruan, tentang reputasi jurnal, tentang kesesuaian dengan keahlian itu pasti tidak mau dia. Tidak mau. Masuk profesor suruh nulis sampai suruh ngeceki tulisan kita. Yang kadang tulisan kita juga kita bukan penulis utama. Kasihan betul itu. Akhirnya saya juga tahu itu di Kopertes itu. Saya beruntung sekali ada profesor dari Hang Tuah Kopertes 7 itu, mana mau Pak Dwi, kasihan itu profesornya kalau suruh membuat narasi yang panjang. Terus saya bilang, loh untuk apa narasi panjang-panjang, Prof? Saya bilang, itu penting itu pertanggungjawaban dia menilai misalnya yang JIB itu menilai 28 misalnya. Apa dasar dia untuk menilai itu? Nah gitu. Apa dasar dia menilai 28 atau kalau Sinta 2 atau Sinta 1 itu kan 25 ya. Apa dasar dia memberi nilai 22 gitu kan? Nah, itu di situ. Nah, terus harus itu halaman nih. Waktu itu saya ceritakan celotehan saya dengan Profesor Hang Tua itu. Nah, itu halaman ya Pak. Loh sampean buat sendiri itu yang panjang, yang rinci ngono loh. Nah, orangnya apa mau baca? Saya yo ngeyelian orangnya itu. Orangnya penilainya apa mau baca? Yo pasti dibaca nanti ya disampling Pak Dwi. Kalau 1-2 sampean tulisannya dicek betul ya, yang lain paling ya dilewati gitu. Percaya sama sampean itu. Nah gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita akali ini. Saya narasikan sendiri itu. Saya lacak, saya lihat di jurnalnya itu, saya ceritakan bahwa penulisnya dari berbagai negara, SCR-nya sekian, melalui double blind reviewer, saya bilang gitu. Terus pokoknya setahun hanya 2 kali terbit, sekalinya terbit itu hanya 9 saya bilang. Dan itu artikel terpilih itu kan harus ada agak gimana gitu kan, agak percaya diri gitu loh. Itu saya tulis narasinya itu panjang, bisa 3 halaman gitu kan. Terus tulisan ini novelty-nya adalah itu saya tulis. Terus terakhir itu kan kalau nggak salah yang
yang harus dinarasikan itu apa? Apakah sesuai ini penulis ini dengan apa? bidang yang ada di jurnal itu. Saya bilang penelitian ini judulnya ini gitu kan. Terus skopnya ini. Jadi apa? Bukan. Jadi tulisan ini tentang pendidikan mat, tentang misalnya menumbuhkan kreativitas dalam pendidikan mat itu kan. Karena saya nulis, saya tahu harus membuat narasi seperti apa. Jadi penelitian ini mengungkap tentang proses menumbuhkan apa kemampuan berpikir kreatif siswa, gitu kan, bla 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 gitu. Dan ini sesuai dengan kepakaran atau keahlian penulis. Nah begitu, saya tulis DW untuk saya sendiri ya itu ya. Nggak apa-apa kan itu. Terus saya sodorkan ke penilai 1. Nah itu terus wes apik Mas gitu, orang baca dia terus tanda tangani. Yang saya suruh nulis mahasiswa biar mahasiswa yang kira-kira tulisannya mirip-mirip penilai 1 itu. Terus yang kedua juga bahasanya tak rubah-rubah dikit. Gayanya orang ini agak kebarat-baratan, ya saya menggunakan istilah-istilah Inggris yang banyak gitu. Terus saya sodori wes apik iki, tanda tangan gitu. Nah itu. Jadi sampai sebegitunya saya pengen meng-KO penilai itu dalam pengertian tinju tadi ya, dalam penilaian tinju. Dan betul bahwa di selancar itu hijau itu bulatan-bulatan itu. Terus saya bilang sama Prof. Ribut itu yang baru dikukuhkan ini, kok hijau terus Bu? Selamat Pak Dwi, lancar ini gitu kan. Nah, jadi itu kira-kira Bapak Ibu masih dalam konteks saya menyemangati dan juga berbagi pengalaman. Dan saya tadi kemasan saya itu yang indah-indah saja gitu. Yang cerita sedihnya nggak usah tak ceritakan, nanti malah nanti. Oke, saya kira terus saya ingin satu hal lagi sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini menulis itu ternyata memang jalan sunyi ya. Jalan sunyi. Ya kalau jadi dekan atau jadi di kampus itu pengelola PPG gitu, saya juga nggak yakin itu. Ya kecuali memang orang-orang yang bisa membagi waktu ya. Tapi saya merasa bahwa setelah saya disudahi dari jabatan saya yang sibuk itu, saya produktif itu. Jalan sunyi dan ada yang saya sebut dengan the power of sakit hati itu juga ada. Tapi tak tuangkan ke dalam sebuah karya. Jadi biar saya tidak mendendam orang, tapi saya arahkan kekuatan ini, waktu ini, energi ini untuk menulis itu sesuatu yang positif itu. Jadi saya kira memang harus lewat jalan sunyi. Ya, kalau Bapak Ibu masih memegang tampuk pemerintahan di kampus, ya paling tidak tersendat lah. Masih tersendat itu. Itu saya kira Bu Rom, waktunya saya cukup gitu, dan saya terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Bapak dan Ibu, barangkali yang hadir ini kalau kita lihat dari sisi usia, ada yang usianya baru kepala 4, ada yang kepala 5, ada yang kepala 6. Kepala desa. Karena itu perlu memberikan semangat. Kepalanya 6, Rek. Perlu memberikan semangat kepada mereka-mereka ini yang usianya hampir atau sudah kepala 6 ini. Mudah-mudahan walaupun sudah kepala 6, mudah-mudahan tetap bersemangat untuk melakukan jihad dalam hal, saya katakan jihad dalam hal untuk mengurus guru besar. Nah, selanjutnya pembicara yang kedua, monggo Ibunda, perlu memberikan semangat lagi agar kita tidak patah begitu. Monggo.
Nggih, matur nuwun Bu Dr. Romlah atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, ini saya memperoleh kesempatan dari UMM, bukan untuk yang lain, hanya sekedar berbagi dan menyemangati khususnya yang senior, yang tadi usianya mendekati 60 atau sudah 60 gitu ya, agar bergesa-gesa untuk melakukan jihad akademik dengan lebih fokus. Mohon izin waktunya sebentar, nanti mungkin lebih banyak ini untuk diskusi. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dwi, best practice-nya beliau luar biasa gitu ya, sangat cepat. Jadi Prof. Dwi tadi menyampaikan yang indah-indah, saya setuju, namun biar balance, nanti saya tidak menakut-nakuti, tapi saya sedikit mengilustrasikan gitu ya, bahwa tidak semuanya memperoleh jalan tol gitu ya. Nggak apa-apa, itu sekedar sharing, balancing nanti. Mohon izin, saya kebetulan di kampus itu baru yang pertama gitu ya, jadi itu salah satunya kenapa prosesnya itu ya agak jatuh bangun gitu ya, karena memulai yang pertama. Dan kalau di Kepri kami itu hanya punya guru besar 2 yang aktif sampai dengan saat ini gitu ya. Kebetulan kalau yang perempuan saya kemarin memperoleh amanah yang pertama. Baik, ini ada beberapa yang saya skip, yang paling penting gitu ya. Tugas kita sebagai dosen ini adalah mengembangkan karir kita gitu ya, karena kita sangat diharapkan oleh institusi dan stakeholder untuk bisa memberikan dukungan yang optimal untuk institusi, stakeholder semuanya. Jadi mohon izin mengingatkan, saya lihat ada beberapa yang masih muda gitu ya. Kemarin saya lihat ada yang sudah lektor kepala di usia 30-an, nah itu segera digesa untuk ke guru besar. Dan namun ada juga yang belum sertifikasi dosen bisa digesa, yang masih lektor 200 atau mungkin ada yang masih asisten ahli juga segera digesa. Nah ini sekilas nanti izin Ibu Bapak bisa membaca dari yang sudah saya share, pokoknya harus selalu update gitu ya, ID-ID yang harus dimiliki oleh dosen. Nah termasuk pada saat Ibu Bapak memperoleh fungsional baru, itu segera saja diupdate gitu ya, karena bisa jadi prosesnya cepat, bisa jadi lambat. Ini kemarin saya beruntung sehari sudah keluar gitu ya, sudah divalidasi oleh L2 Dikti dan Dikti, kebetulan saja. Nah ini yang harus kita perkuat kembali sebagai sebuah komitmen bahwa mengurus guru besar itu saya mengidentikan dengan jihad akademik gitu ya, karena banyak hal yang harus disupport gitu ya oleh kita sebagai dosen. Salah satunya misalkan untuk pembukaan prodi S3 itu jelas harus punya guru besar gitu ya, dan juga seperti kampus saya sendiri kemarin itu untuk menyesuaikan akreditasi, peringkat akreditasi dari B ke baik sekali, itu sebuah universitas harus punya guru besar. Sementara kami kemarin belum punya. Nah itu salah satu perjuangan gitu ya. Alhamdulillah Allah memudahkan dan memberikan ridho, nanti bisa digunakan untuk di sana. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri dengan amal jariah gitu ya. Nah, sebelum Ibu Bapak bisa lebih fokus untuk menggesa menjadi guru besar, nah
kita harus melakukan perencanaan karir gitu ya, yang bisa diperoleh dengan 12 tahun menjadi guru besar. Semuanya sudah S3, jadi sudah melewati gitu ya masa studinya, tinggal bagaimana melewati proses lektor kepala dan guru besar ini. Jadi kalau ini saya ilustrasikan seorang dosen yang memulai karirnya S2 gitu ya, yang bersangkutan tidak sulit kok bisa menjadi guru besar di 12 tahun ini. Nah, ini perencanaan karir saya sendiri. Saya itu menjadi dosen karena takdir gitu ya. Sebelumnya bekerja di BUMN dan setelah menikah ya udah jadi dosen gitu ya, seperti amanah dari almarhum Bapak, udah ikut suami gitu ya. Sehingga saya tercatat sebagai dosen itu 2003, namun dosen tetap yang part time gitu ya, baru mencari info dan dapat info mengurus fungsional dan keluar itu di 2007, setelah 2005 saya full sebagai dosen. Nah, dulu sebelum PO-PAK 2014 kenaikan ini kan per 3 tahun ya, jadi saya sudah memprosesnya di tahun kedua, saya ajukan ke L2 Dikti, pas di tahun ketiga itu sudah keluar SK. Dulu setiap kenaikan ini kan persyaratan jurnal terakreditasi ya. Saya sendiri hanya punya 5 Sinta 2 itu ya untuk pemenuhan ini. Alhamdulillah semua SK saya per 1 Mei. Jadi masa kerja saya itu nanti mungkin ada yang masih confused dengan masa kerja itu terhitung dari asisten ahlinya, kalau PNS dari capeknya ya. Jadi tahun berapapun saya menjadi dosen, kalau baru jadi asisten ahli di tahun sekian, itulah yang baru dihitung ya. Jadi masa kerja saya di SK itu terhitung baru 15 tahun. Jadi seperti itu. Kemudian ini tips sukses menjadi GB, jadi jangan lupa untuk menguatkan niat kembali gitu ya. Seperti tadi kalau Prof. Dwi tadi sampaikan pada saat tugas tambahan gitu ya, menjadi terganggu, ya memang betul gitu ya. Saya sendiri juga mengalami, namun jangan khawatir Ibu Bapak gitu ya. Saya memperoleh GB pada saat tugas tambahan saya itu menumpuk gitu ya. Saya tugas tambahan aslinya di Wakil Rektor 2, tapi karena kemarin punya pasca baru ditambahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi double tugas nggak apa-apa, bisa insya Allah. Dukungan keluarga dan institusi ini sangat penting ya, karena jelas waktu itu akan tersita untuk penyiapan ke guru besar, kolaborasi dan sinergi. Karena tadi juga disampaikan Prof. Dwi bahwa untuk publikasi kita tidak bisa sendirian gitu ya. Dan lebih baik saran saya dicari yang bidang ilmunya sama karena saling support. Prinsip saya publikasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Jangan sampai kekurangan gitu ya. Jadi pengalaman saya dari usul asisten ahli sampai guru besar, alhamdulillah urusan ini dari awal tidak kurang gitu ya. Jadi publikasi sebanyak-banyaknya. Cari informasi gitu ya, baik teknis dan non teknis, karena ada juga sifatnya yang non teknis tadi Prof. sudah ceritakan bagaimana itu atlet kita dicurangi gitu ya. Ya sudah itu pengalaman. Banyak beramal gitu ya, beramal apapun, baik yang sifatnya materi atau yang non material. Dan akhirnya ya kita harus berserah diri ya pada saat proses tadi sudah kita lakukan semua, kita harus yakin bahwa ketetapan Allah itulah yang terbaik. Salah satunya mungkin kita bisa lihat dari kasusnya ini ya, Bu Sri dari Ustaz Indonesia. Beliau memang tidak bisa menjadi guru besar, tapi insya Allah amal jariahnya dari apa yang beliau alami itu akan mengalir gitu ya, karena itu buktinya ditindaklanjuti dengan PO-PAK
yang dulu ada suplemen, sekarang kembali tidak ada suplemen, termasuk untuk tidak mereview jurnal tadi. Sebentar. Nah, ini penyiapan dokumen tadi sudah disampaikan Prof. Dwi bahwa kita harus mengikuti aturan. Jangan pernah bermimpi bahwa tim PAK itu akan memaklumi. Jangan pernah, karena nanti akan memperlambat proses itu. Alhamdulillah kalau dari sisi dokumen, dari pengajuan asisten ahli sampai guru besar, kampus kami ini bukan kampus yang besar, jadi tidak disediakan admin yang membantu untuk mengurusi. Jadi saya mengerjakannya sendiri. Ini kemarin 4 bulan, ngelingkan sendiri gitu ya. Semuanya saya lakukan sendiri, cek turnitin gitu ya. Semuanya sendiri dan alhamdulillah tidak ada koreksi untuk itu karena saya sadar ini bahwa harus taat ya. Dan upayakan itu sudah diangsur, dapat satu dokumen itu langsung dokumentasikan gitu ya, dibuat filing yang bagus, di entry gitu ya. Pantau terus setiap usulan tadi. Jadi bukan berarti kalau kita sudah dikirim di L2 Dikti, sudahlah terserah, itu kan tugas mereka, kewajiban mereka. Tidak seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi harus diikuti dengan baik dan proaktif sampai juga dengan didiktinya. Karena apa? Di selancar saya sampai saat ini belum keluar itu SK, padahal SK sudah saya upload di PD Dikti. Itu pengalaman pribadi ya. JIB publikasi terus meskipun dalam proses pengusulan. Jadi saya sendiri kemarin baru berani mengajukan pada saat JIB saya 5 meskipun ditagih terus oleh Bapak Kepala L2 Dikti. Ternyata pada saat saya mengajukan 5 itu saat di-entry oleh petugas L2 Dikti minta 2 lagi. Untung sudah publish gitu ya. Jadi 7 dan bisa menjadi guru besar setelah 11 ya. Itu pengalaman saya. Kemudian Ibu Bapak juga harus melakukan akademik branding ya, bagaimana membuat citasi tinggi ya, kolaborasi gitu ya. Ini proses saya kemarin yang non teknis ya sifatnya. Ini kebetulan diminta teman untuk menjadi keynote speaker, itu dari situ kliknya dapat gitu ya. Ini Sinta Ibu Bapak juga harus diurusi gitu ya. Untuk buku saya baru punya 26, untuk hak cipta 28 gitu ya. Silakan diupdate masing-masing. Tadi non teknis, yang teknis sudah disampaikan Prof. Dwi. Ini saya sampaikan yang biasanya menjadi permasalahan pada saat pengusulan guru besar itu di sini. Bentar ya. Jangan khawatir yang masa kerja ini ya, apa itu sebelum 20 tahun sudah hilang yang persyaratan SJR harus tinggi tadi. Jadi nggak perlu khawatir termasuk untuk yang membimbing. Ini jurnal internasional bereputasi yang kuncinya itu bahwa jurnal itu harus ongoing ya, tidak boleh cancel, discontinued, itu nggak boleh. Ini yang harus diperhatikan. Jadi dari awal carilah jurnal yang kredibel dan reputable. Ini ya, permasalahan paling besar itu pada karya ilmiah kunci, termasuk yang saya alami sendiri ya. Jadi pada saat saya tuju itu di tim, kalau guru besar itu ada 2 layer tim, ada tim besar itu 8 guru besar yang menilai itu ada yang bisa jadi sesuai bidang ilmu kita, mungkin sama sekali ada yang tidak sesuai, tidak sama dengan bidang ilmu kita. Kemudian tim kecil itu mulai 3 guru besar gitu ya, ada yang sesuai dengan bidang ilmu kita dan bisa jadi semuanya tidak sama dengan bidang ilmu kita, gitu ya. Nah, pada saat syarat khusus ini di tim kecil tadi itu pas tahap pertama saya memperoleh notifikasi, klarifikasi P1 saya atau tambah JIB. Saya pilih tambah karena waktu itu sudah ada yang publish, gitu ya. Setelah saya tambahkan
muncul drama gitu ya. Disampaikan tidak ada preview dan turnitin. Padahal kalau itu tidak ada, jelas tidak bisa divalidasi oleh tidak bisa diinput L2 dikti dan juga L2 dikti. Nggak apa-apa, klarifikasi gitu ya. Setelah itu audiensi, pada saat audiensi ketua tim tetap bersikeras untuk minta tambahan 1 JIB minimum, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa menambahkan 3 dan clear untuk guru besar saya. Jadi tolong bukti korespondensi ini harus langsung dilampirkan ya, termasuk ini semua. Tadi untuk cek turnitin lebih dari 25 ya udah nggak usah diikutkan, atau pakai caranya tadi, bisa biro jasa ataupun teman yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, mungkin di sini ada ibu bapak yang memperoleh tugas tambahan sebagai pimpinan di perguruan tinggi. Mohon betul-betul mensupport dosen ibu bapak, khususnya yang mengurus lektor kepala dan guru besar. Saya sendiri kemarin terhambat oleh repositori gitu ya, kampus saya belum punya, saya sudah bolak-balik sampai saya mau buat repositori sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya ada solusi, sudah Bu pakai websitenya kampus, jadi saya membuat linknya sendiri, ngantri sendiri gitu ya, dan akhirnya bisa disubmit. Tolong ibu bapak yang tugas tambahan betul-betul mensupport, karena untuk urusan lektor kepala dan guru besar ini ya, apa itu memang tergantung ke yang bersangkutan dan juga faktor keberuntungan juga gitu ya, apakah cepat atau lambat. Namun tidak semua dosen ini tergerakkan hatinya untuk mengurus LK dan GP ini, jadi harus disupport full ya. Karena apa, dosennya bersangkutan itu sudah capek gitu ya, dari pikiran, tenaga, biaya, ya kalau saya ibaratkan itu apa ya, inilah sudah full bebannya Bapak Belur lah gitu ya. Cuman saya nggak boleh cerita yang nggak bagus-bagus seperti pesan para pendahulu sebelumnya. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ini nanti bisa dilihat, Ibu Bapak bisa belajar gitu ya, dari video-video pengukuhan. Ini yang paling terakhir, mungkin Ibu Bapak bisa lihat yang paling akhir-akhir, di situ ada beberapa yang harus dikritisi. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf apabila salah dan khilaf. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Dr. Romelan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesi selanjutnya, terima kasih Ibunda yang sudah memberikan spot kepada kita semua. Di antara spotnya itu adalah bagaimana beliau memberikan langkah-langkah atau tips yang strategis, sehingga kita bisa paling tidak meniru langkah-langkah beliau untuk mengikuti jejak beliau, baik yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Sri Langgeng maupun Pak Dwi. Nah, untuk sesi selanjutnya, sekarang jam di saya menunjukkan jam 9:11, nanti kita akhiri sampai jam 10, maka masih ada waktu kurang lebih 48 menit. Monggo Bapak Ibu, ini ada sudah 3 orang yang angkat tangan begitu, walaupun dalam bentuk ini ya. Ada Pak Adi Pajarianto, kemudian ada Bu Mike, ada Pak Adi Rasa. Monggo 3 orang dulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Dedi Turmudi, Pak Uslida, dan Pak Ahmad Daryadi. Silakan, yang pertama dulu, monggo Pak Adi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditujukan kepada siapa Pak Adi? Karena ada 2 pembicara. Baik Bu, pertama saya tujukan kepada Prof. Dwi yang tadi dengan sangat luar biasa menginspirasi kita tentang proses yang sangat cepat pengusulan guru besar beliau.
Pertama adalah tentang rumpun dan bidang ilmu. Ini penting sekali karena ini terkait dengan publikasi kita. Ini tidak bisa dipercepat karena ini berkaitan dengan publikasi dengan proses yang sangat lama, sehingga sebenarnya dari awal memang perlu di mapping. Misalnya seperti saya, mungkin kami juga sekaligus meminta saran untuk publikasi. Saya untuk bidang ilmu itu adalah pendidikan agama Islam. Nah, ini sudah ada jurnal saya terbit di salah satu jurnal internasional bereputasi, itu bidangnya adalah teologis. Kalau asumsi kami pribadi itu satu rumpun. Karena kalau kita rujuk ke keputusan menteri itu, ada rumpun ilmu agama, kemudian ada sub rumpun ilmu agama, agama dan filsafat, kemudian ada sub rumpun ilmu agama. Nah, sub rumpun ilmu agama di situ ada pendidikan agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin Prof perlu disampaikan kemana sih rujukannya kita tentang bidang ilmu tadi. Itu pertama, apalagi sekarang di dikti misalnya itu, semua riset-riset kita diarahkan ke riset multidisipliner semuanya. Nah, kalau kemudian di jurnal multidisipliner itu tidak diakui, wah ini nanti akan jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kriteria jurnal bereputasi. Kami ngeceknya itu pertama, mungkin ke Ibu Sri Langgeng dulu, tapi ke Prof. Dwi. Pertama kami ngeceknya tentu di Skimago. Kita tentu cek SDR-nya, kemudian kita juga cek di Scopus langsung, kemudian kita juga cek di Lisbil yang selalu mengupdate jurnal-jurnal predatory dan lain sebagainya yang itu harus dihindari. Nah, mungkin bisa disampaikan menurut pengalaman Bapak Ibu, Prof. Dwi dan Prof. Langgeng ini tentang publisher dari negara mana yang perlu kita hindari. Ya, perlu kita hindari sehingga kita tidak menjadi korban dari publisher yang memang sekarang sebenarnya semua sudah berbayar. Bahkan di publisher terkenal pun itu ada yang 3 bulan itu sudah terbit. Salah satu contoh misalnya jurnal multidisiplin Helion itu, Elsevier kalau tidak salah itu ada yang 3 bulan terbit dan itu Q1 dengan SDR yang cukup tinggi. Cuman memang biaya publikasinya luar biasa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu mohon pertanyaannya yang ini aja ya Pak dan Ibu biar agak cepat. Apa yang perlu ditanyakan saja, kata-kata kunci saja sehingga nanti memberi kesempatan yang lain untuk banyak yang bertanya. Selanjutnya Bu Mika, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tujukan kepada Bu Sri dan Prof. Langgeng. Jadi ini yang pertama ke Bu Sri dulu. Jadi terkait dengan tadi ya kita pada saat kita menjabat, tapi kita sambil mempersiapkan peluru lah ya untuk kita mengarah ke fungsional yang lebih tinggi. Jadi kalau pengalaman Bapak Ibu Prof, nah bagaimana untuk mengatur waktu, terutama misalnya kan sekarang juga ada laporan BKD gitu ya. Jadi untuk per semester itu paling nggak kan kalau misalkan kita kadang-kadang terlena dengan adanya tugas tambahan gitu ya. Jadi dengan adanya tugas tambahan kita tidak melakukan tridharma gitu kan. Bahkan di kampus saya kalau saya melakukan tridharma dianggap aneh gitu kan. Nah, jadi dengan adanya kondisi yang demikian, untuk per semester, terutama untuk yang ada tugas tambahan, sebenarnya luaran-luaran wajib apa yang kita itu harus persiapkan dengan di sela-sela berbagai macam kegiatan administrasi kampus. Nah, itu bagaimana tips membagi waktu dan kemudian luaran apa saja yang itu menjadi luaran kunci gitu ya. Nah, kemudian tadi Prof. Dwi menyampaikan bahwa pada saat membuat buku referensi itu sangat riskan karena nilai PUM-nya yang tinggi dengan 40 poin itu sering ada courting gitu ya. Jadi, nah itu kenapa demikian dan kira-kira bagaimana untuk mensiasatinya karena buku referensi itu kan luar biasa
persiapan kita luar biasa lebih panjang dari buku monograf maupun buku ajar. Nah, itu bagaimana tips-tipsnya gitu untuk agar apa yang kita upayakan itu tidak tidak sia-sia seperti itu. Kemudian tadi ada yang menarik dari yang Prof. Sri Langgeng sampaikan terkait dengan repositori kampus. Jadi kalau di kampus saya juga kebetulan kampus kecil, repositori juga sampai detik ini juga belum ada. Jadi yang ada di benak saya, apakah akhirnya nantinya mengikuti jejak Prof. Sri gitu ya, jadi kita membuat link sendiri di website kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana ya Prof. Tips dan triknya agar kita ini dalam tanda kutip diperhatikan kampus, karena sebenarnya repositori kan bukan kebutuhan dosen gitu ya, kebutuhan bersama. Nah, itu seperti apa? Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Adi, monggo. Mohon izin Bu Romla, kalau boleh dijawab dulu aja, nanti takutnya lupa. Oh gitu, dua-dua nggih Bu. Dua-dua nggih. Lupa saya. Nggih. Pak Adi, nyun sewu, dijawab dulu Pak Adi. Nggih, monggo Ibu dulu, setelah itu Pak Dwi. Tadi ada dua orang yang bertanya, ada dari Pak Adi dan ada dari Bu Mika. Monggo langsung dijawab. Pak Bu Ibunda dulu, setelah itu baru Bapak. Matur nuwun Bu Dr. Romla. Jadi yang pertama tadi Pak Hadi, ini pendidikan agama ya. Jadi nanti minta tolong dicek lagi ke ini ya, tim Pak Pusat, karena sepengetahuan saya kalau bidangnya itu di bidang agama gitu ya, itu tidak lagi didikti ya, karena di Kementerian Agama kan sudah ada sudah diperbolehkan untuk menilai guru besar. Dari mereka pun untuk yang bidang ilmunya di luar agama itu harus tetap didikti. Nanti tolong dicek lagi, tapi Bapak harus konsisten di bidang pendidikan agama Islam tadi ya, sekilas kalau saya nggak salah tangkap. Untuk zona multidisipliner nggak masalah Pak, salah satunya Helion itu kan memang Q1, dia reputable, sudah banyak berhasil, termasuk guru besar muda dari Muhammadiyah Magelang itu beliau pakai itu di Q1 gitu ya, nggak masalah itu Pak untuk ini, karena sudah jelas spesifikasinya bahwa jurnal itu memang multidisiplin dengan publisher yang besar. Yang penting publishernya itu besar, kredibel, itu yang jadi pegangan. Untuk negara yang harus dihindari PB Pak, India, Palestina, Pakistan, Bangladesh itu ya. Termasuk juga negara-negara kecil ya. Itu sangat subjektif sekali oleh timpaknya Pak. Kadang ya untung-untungan itu. Itu untuk Pak Hadi ya. Kemudian Bu Mika sekaligus tadi Ibu kebetulan tugas tambahan ya, jadi tugas tambahan harus memperjuangkan urusan repositori ini Bu. Sebetulnya nggak mahal, nanti bisa kontak saya. Ada kemarin yang saya memperoleh informasi dari kakak saya, kebetulan dulu Sespel 2 Dikti 7 yang terakhir gitu ya. Terkait repositori itu nggak mahal kok, nanti bisa saya berikan apa itu proposalnya dan di situ ada PIC-nya. Ibu harus perjuangkan untuk repositori ini karena kepentingan dosen juga direktur kepala dan guru besar gitu ya, itu sangat urgent. Jangan seperti saya kemarin terkendala beberapa bulan karena urusan itu. Tapi kalau sudah kepepet ya nggak apa-apa, nanti saya ajari gitu ya. Tapi Ibu harus tahu yang teknikal loh ya, itu teknikal sekali mengelingkan di website itu gitu ya. Dan butuh waktu untuk bisa melaksanakan Tridharma karena tugas tambahan harus kolaborasi Bu. Jadi Ibu kan juga pasti membimbing mahasiswa. Mahasiswa itu harus punya luaran dari skripsi atau tesisnya tadi dipublikasi. Ibu kan
di situ bisa menjadi koresponden autor ya Bu. Kalau urusan itu tinggal mahasiswa diarahkan, diminta memperbaiki. Ibu yang jadi koautornya, submit ke jurnalnya tadi, ikuti sampai selesai, otomatis sudah mengurangi waktu Ibu untuk fokus. Namun untuk JIB Bu, Ibu itu kan harus menulis pertama gitu ya, dan harus kolaborasi dengan teman-temannya yang mau berangkat, setidak-tidaknya lektor kepala sama guru besar. Seperti saya sendiri juga lakukan. Kami komitmen kemarin, teman saya ada yang takut gini, Mbak kan sudah guru besar, jadi gimana? Mbak mau support saya lagi enggak? Oh, saya support sampai guru besar, saya bilang seperti itu. Untuk publikasi ke jurnal internasional bereputasi. Untuk buku referensi monograf saya sendiri tidak ajukan karena itu sangat rentan untuk didiskon dan sering-sering juga tidak diakui. Jadi pengalaman saya pribadi untuk buku-buku tadi saya punya, tapi saya tidak ada ajukan untuk guru besar. Demikian Prof. Dwi nanti akan menambahkan yang belum saya jawab. Terima kasih, Bu Romla. Pak Dwi, monggo lanjut Pak Dwi. Terima kasih. Saya mulai dari Bu Mika ya. Jadi apa namanya? Buku referensi itu 40. Nah, tetapi yang semacam itu rawan ya, rawan dijatuhkan itu loh. Kita masih punya filosofi tadi loh, mengkaukan itu loh. Nah, itu. Ya, kalau misalnya bahwa buku referensi itu eman ya, karena buatnya juga tidak mudah itu silakan aja diikutkan itu, tapi siap-siap dinolkan atau siap-siap dibuat minimalis oleh penilai. Nah ini apa namanya? Kalau sudah dibuat minimalis kita mau apa gitu. Nah oleh karena itu kalau untuk menambah monggo, tapi kalau ngepres 40 dihitung penuh itu jangan, berbahaya itu. Ya. Bahkan jadi gini, itu kan teorinya kan, haki apa itu ada nilainya loh itu, haki. Tapi rawan itu haki, makanya nggak saya ikutkan. Oleh pembimbing saya yang di Hang Tua itu nggak usah bantuin. Karena kan ada double account itu, jadi hakinya dapat, terus artikelnya dapat, itu nanti apa namanya nggak masalah gitu loh. Nah, jadi jangan, menurut saya loh ya, jangan apa very koloso, jadi jangan nyerempet bahaya. Cari jalan aman saja. Gitu. Haki nggak saya ikutkan, dinolkan aja. Jadi prinsip saya waktu itu bahwa jangan memberi celah ruang bagi penilai untuk curiga gitu. Buat dia percaya, buat dia terkesan begitulah. Sehingga logika sampling itu akan random, itu akan terjadi. Dibaca 2 saja dari berapa itu, 20 saya, 20 apa itu, 20 butir ya, 20 poin saya, 20 apa namanya itu, ya 20 butir saya kirim itu, hanya 20. Itu sudah dapat 870 masih di bawah Bu Langgeng total apa itu namanya itu, angka kreditnya itu. Tapi itu kan sudah berlebih kan, minimal 850. Jadi itu Bu Mika. Kemudian tentang kalau sibuk bisa ngatur waktu luar biasa. Saya termasuk yang nggak bisa gitu. Jadi saya tipe moody. Jadi moody kalau udah mood ya saya produktif gitu. Nah, seringkali kan kalau kita harus melaporkan progres pekerjaan kita sebagai kepala biro atau sebagai dekan itu pas moodnya hilang, ngangkatnya lagi berat. Tapi beruntunglah Bu Langgeng termasuk orang-orang yang bisa belah diri, orang-orang yang bisa multitasking. Saya tidak bisa, saya tipenya fokus. Tapi enggak, terserah. Jadi terserah ya, bisa saja itu. Tapi kalau saya itu kalau pas mood ya, itu ya banyak itu. Ya, dapat banyak itu ya, produktif gitu ya. Itu ciri-ciri di psikologi ada moody, ada
Mudi Kusnaidi apa itu ya. Tentang itu. Terus yang kedua dari Pak Hadi. Nah, itu jadi Q1 tidak menjamin loh Pak. Saya dijak teman itu Pak Dwi penulis kedua ya iya gitu. Terus Simbayari siapa saya tanya itu aku aja gitu kan. Q1 itu Pak. Terus terbit terus hilang. Kena dis. Memang prosesnya nampak sederhana gitu. Dan ngirim terus nggak ada koreksi, nggak ada revisi gitu. Nah itu bahaya, pokoknya jangan itu. Nah kemudian tentang skop Pak itu ada di setiap jurnal itu ada disebut Pak di home biasanya itu. Home apa itu? Di bagian home itu ada tulisan bahwa skop skop jurnal ini tentang ABCD itu ada. Dilihat aja di situ. Masuk enggak itu tulisan itu di situ gitu. Kadang-kadang enggak cocok pun dimasukkan. Ya, karena prosesnya enggak begitu cermat, teliti, ya, enggak begitu berkualitas bisa saja masuk. Nah, itu jadi masalah. Makanya dicek dulu di skop ya. Skop kajian di home biasanya makanya silakan dilihat-lihat jurnal yang mau dituju itu dilihat, dipelajari. Pre-review, Pak. Kenapa? Di pre-review. Nah, namanya apa? Pokoknya dicek itu. Preview. Bahaya apa enggak ini jurnal ini gitu kan? Ya, jurnalnya serakah apa enggak? Terus yang kedua itu prosesnya meyakinkan enggak? Terus penulisnya itu orang mana itu? Kalau ngelumpuk satu bangsa itu bahaya. Tadi Bu Langgeng sudah menjelaskan itu. Itu saya kira. Jadi diperiksa skopnya. Nanti biasanya penilai juga melihat itu. Kan saya juga diberitahu oleh penilai. Saya ini penilai Jakarta Pak. Biasanya dilihat itu di skopnya itu. Kalau memang ada ya sudah. Tapi memang ada yang tadi mencuat tentang multidisipliner itu saya juga nggak tahu itu. Kapan hari Pak Tek penilai nasional kita datangan di UMM itu dia juga akhirnya ada klarifikasi ya kalau begitu itu. Jadi mengenai home base dia itu pakar bidang apa itu masih butuh waktu itu. Ini masih dia kan ngirimnya sebelum saya itu, dikoreksi sebelum saya. Sampai sekarang juga belum ada berita teman saya itu dia itu antara akuntansi atau manajemen gitu loh kalau nggak salah itu tulisannya itu. Jurnalnya bagus itu. Tapi kemudian itu dia home base-nya di mana sampai dicek home base-nya dia itu. Terus keahliannya apa, S3-nya apa gitu masih harus begitu gitu. Kalau bisa dihindari ya menurut saya pokoknya cari jalan aman aja. Yang enggak usah multidisipliner nanti. Kecuali untuk tambahan ya untuk yang itu loh, maksud saya syarat khusus itu loh. Itu jangan masuk wilayah-wilayah yang begitu itu loh Pak, yang abu-abu itu loh. Itu saran saya. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Selanjutnya, monggo Pak Dirasa. Langsung pertanyaannya, the point saja Pak. Ya, poin pertama, terima kasih Bu Romla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Prof. Dwi, Prof. Sri Langgeng. Ada 2 poin. Yang pertama, saya mohon didoakan semoga segera guru besar dan teman-teman lainnya. Dan yang nomor 2, salah satu syarat guru besar yaitu menguji atau membimbing mahasiswa doktoral, sedangkan di kampus saya tidak ada program pasca sarjana. Kira-kira tipsnya seperti apa? Kalaupun saya harus ngajar di tempat lain, itu kan ketika laporan di BKD Sister, yang masuk kan Sister atas nama kampus kita, bukan kampus lain. Terima kasih, Prof. Dilanjutkan Pak Dedi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf masih suntuk baru pulang Bu. Langsung ikut alhamdulillah. Pertanyaannya to the point. Tadi sudah diwakili oleh yang pertama dan kedua sebagian, hanya menambahkan aja. Kalau opsinya dari Ibu Langgeng, kalau misalnya repositorinya kita sendiri bisa nggak sih kalau misalnya di Google kita kan ada yang opsi nyewa tuh Google 100 GB. Boleh enggak gitu ya. Tapi sih kalau di UM Metro insya Allah ada repositorinya. Barangkali yang lain bisa terinspirasi dengan itu kalau itu memang bisa.
Kemudian yang lain-lain, saya agak 1-5 ngikuti sih, tapi ada yang keselip juga ini. Untuk jurnal, kalau misalnya yang Q2, Q3, Q4, sebenarnya ngirimnya beda-beda ya, tapi kok begitu terbit perang jeng-jeng bareng seolah-olah tahun takdimnya sama. Sebut saja Oktober semua. Itu bagaimana gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa untuk pelajaran bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo Ibunda dulu. Matur nuwun, Bu Romlah. Pak Adirasa ya. Pak Adirasa itu kan syarat tambahan ya Pak, bisa dipilih. Jadi tidak harus membimbing atau menguji, boleh sebagai ketua penelitian gitu ya. Itu juga tidak harus penelitian dari hibah dikti ya. Yang penting bukan hibah dosen pemula, tesis magister, hibah doktor ya. Dan juga bisa menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi di 2 yang berbeda. Itu atau Pak, jadi tidak harus. Kemarin Prof. Inam menyampaikan salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari visiting professor ini nanti bisa memberikan kesempatan pada teman-teman yang tadi belum punya program doktor gitu ya, nanti silakan saja kontak pihak UMM untuk bisa diberikan kesempatan sebagai penguji di program doktor. Seperti itu ya Pak Adirasa. Jadi nggak perlu khawatir, itu kan hanya atau-ataunya, lakukan mana yang bisa. Kemudian Pak Dedi, tadi kalau Google nggak boleh Pak, itu harus IP-nya itu atas nama kampus ya, home address-nya itu. Jadi ya memang kalau linknya diklik itu, misalkan punya saya, ya ada unrikannya gitu. Jadi boleh kalau sangat terpaksa, ya boleh membuat sendiri. Tapi tadi kan sudah disampaikan, sudah punya, kan sudah aman, nggak ada masalah. Bagaimana kalau terbit bersamaan? Ya nggak apa-apa Pak, karena itu kan tidak bisa kita atur gitu ya. Bisa jadi nanamnya berbeda-beda waktunya, panennya bersamaan. Itu serahkan aja lah pada tim PAK gitu ya. Yang penting Bapak tidak dinyatakan kurang kum gitu ya. Kalau prinsip saya seperti itu, publikasi sebanyak-banyaknya. Nanti mau didiskon ya, mau nggak diakui, nggak apa-apa. Yang penting nggak kekurangan kum. Demikian. Terus untuk support pada teman-teman yang mendekati 60, segera pokoknya harus fokus gitu ya. Diupayakan jihad akademiknya ini untuk guru besar clear karena waktu terus berjalan gitu ya. Ya yang paling penting ikhtiarnya tadi. Dan yang masih muda, amunisi atau pelurunya harus banyak karena guru besar ini anggaran negara sangat terbatas, sementara setiap bulan itu lebih dari 300 pengusul gitu ya. Yang paling besar itu mohon maaf didominasi oleh bidang ilmu saya. Manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi itu banyak ya. Jadi harus siap amunisinya tadi, kenapa banyak sekali yang ini ya prosesnya harus jatuh bangun sampai dilihat humisnya ada di mana gitu ya, dan lain sebagainya karena jumlahnya sangat banyak. Tapi kalau filsafat, nah itu jarang-jarang, jadi yang filsafat itu dioptimalkan aja untuk segera usul. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Romlah. Sudah puas. Ya saya kira sudah semua dijawab dengan tepat oleh Bu Prof. Langgeng ya. Semoga lancar Pak Adirasa. Semoga lancar. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya Pak Uslida, silakan. Kemudian dilanjutkan dengan dengan Ibu Ivit, ada Panda tadi? Kalau Bu Ivit tidak ada, nanti dilanjutkan dengan Pak Azam. Monggo Pak Uslida dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Romlah, terima kasih Prof. Dwi, Ibu Prof. Sri Langgeng. Saya
ingin triknya tadi Prof. D dan triknya Prof. Sri Langgeng. Untuk tadi Prof. Sri mengatakan ada triknya bagaimana harus dipantau. Tapi sebelumnya ini di LDT. Sementara saya ini posisinya di Poltekkes, Kemenkes ya di Medan. Ini alurnya kan kami vokasi. Nah, saya mau tanya triknya untuk memantau berkas kita itu sampai di mana, itu bagaimana? Karena saya lihat di selancar pun nggak kelihatan tuh, Bu Prof. Kemudian juga Prof. Dwi menyampaikan kita bisa tahu penilai kita. Siapa penilainya, barangkali ya triknya siapa penilai kita. Karena saya sendiri sudah dikembalikan dengan informasi bahwa saya harus menambah karya ilmiah, titik-titik poin. Saya tidak tahu seberapa banyak poin yang harus saya lampirkan atau saya tambahkan lagi, atau berapa jurnal lagi yang harus saya tambahkan dengan kredit poin yang harus saya lengkapin. Tapi saya pun saat ini sudah mempersiapkan itu, mudah-mudahan di akhir di semester berikutnya saya bisa kirimkan. Dari usia saya sudah mau 60 nih Bu Prof. Karena Ibu Prof tadi kalau 60 kalau bisa cepat-cepat. Nah, saya mohon triknya sehingga bisa dipantau dan bisa tahu sehingga kita bisa cepat seperti di Prof Dewi ya, sangat sangat cepat ya. Saya sudah hampir 2 tahun ini mengajukan. Barangkali demikian dulu, Prof. Oke, matur nuwun Pak Uslida. Monggo dilanjutkan dengan Pak Azam. Baik, Bu. Terima kasih. Prof. Dwi, Prof. Sri Langgeng. Saya ingin menyampaikan begini. Saya itu LK Desember 2019. LK 400, jadi sisanya 448 gitu ya. TMP saya 2014. Kemudian ini 2019 sampai ke 2022 ini, saya sudah menghasilkan hampir 40 jurnal, buku referensi, sama sama monograf. Tapi buku kumnya referensinya nggak banyak, cuma 2. Hampir kebanyakan jurnal sama JIP juga. Tapi ini masih ada 2 tahun lagi, karena setelah saya konsultasi dengan Prof. Sri Langgeng, ternyata saya belum cukup. Jadi saya 2023 itu baru mengajukan ke 4A. Insya Allah sudah saya proses dan saya bisa mengajukan 2024 untuk grup besarnya. Berarti saya masih punya sisa 2 tahun lagi untuk terus menambah tulisan saya, yang saya targetnya minimal 50 jurnal untuk saya bisa mengajukan. Insya Allah bisa. Nah, ini kalau saya boleh bertanya, ini untuk yang untuk yang poin penelitian itu saja, itu butuh berapa sebenarnya saya bisa menambahi? Kalau saya kan komnya 400 gitu ya, untuk sampai ke 850 lah, saya penelitian harus butuh berapa itu? Makasih banyak. Oke. Terima kasih Pak Azam. Ada 2 pertanyaan. Monggo Ibu dulu atau Pak Dwi dulu? Ibu dulu. Ibu dulu. Monggo Bu Sri. Pak Dwi itu mengikuti Bu, mengikuti hadis itu loh Bu. Jadi kalau dipanggil ada Bapak dan Ibu, mana yang didahulukan? Ibumu. Jadi Bapaknya yang. Nah itu Pak Dwi. Baik, enggak apa-apa. Mohon izin Prof. Dwi. Saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Uslida tadi. Pak Uslida kan Poltekkes berarti langsung ke Dikti ya Pak. Selancar itu ya tergantung operatornya Pak. Operatornya nginput ya bunyi, nggak nginput ya nggak bunyi. Seperti itu. Nanti ini apa itu Bapak kan bisa bertanya ke
operator kampusnya Pak, bagian sumber daya dikti siapa yang biasanya dikontak, nanti komunikasinya lewat itu. Usia 60 Pak, ini harus benar-benar prioritas gitu ya, benar-benar harus difokuskan karena bisa jadi prosesnya itu cepat atau lambat itu sangat tergantung pada kita sebagai pengusul untuk mengikuti prosesnya ya Pak, gitu ya. Ada beberapa teman yang ya saya meskipun ini ya hampir 2 tahun gitu ya, 1,5 lah definitifnya dari di submit sampai dengan selesai. Saya syukuri gitu ya, karena ada yang 10 tahun gitu ya, 11 tahun itu baru finish, bahkan ada juga yang nggak finish. Mudah-mudahan ibu bapak semua nanti finish sebagai guru besar semua. Jadi harus betul-betul diperhatikan ya Pak, segala sesuatunya. Pokoknya ada permintaan tambah, segera tambah. Itu yang saya lakukan. Ya. Tidak ada, tidak mungkin Pak. Pokoknya banyak-banyak berdoa, insya Allah dimudahkan. Pak Azam, jadi untuk poin penelitian 45% Pak dari KUM yang dibutuhkan. Bapak kan dari 400 ke 850. Jadi 45% dari kebutuhan KUM-nya tadi ya Pak, kalikan aja 450. Dan itu bisa, saya sendiri itu ekor kepala saya itu kan nanggung 520. Dulu saya ajukan 825, ya sama aja dengan 400. Tapi alhamdulillah kemarin guru besar saya 903,4. Demikian, silakan Prof. Dwi untuk memberikan tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Prof. Sri Langgeng. Jadi penjenengan tadi janji nggak nakut-nakuti, ini nakut-nakuti juga. Iya, jadi Pak Rusmi. Mohon maaf, Prof. Saya 60 Pak, 60 tahun. Saya mulai 58 ngurusnya kemarin. Apa bikin-bikin itu loh. Nah, sebelumnya juga sudah tapi tidak signifikan. Jadi 2 tahun terakhir itu saya menempuh jalan sunyi terus bisa gitu loh. Dan Pak Rusmida harusnya bisa. Jadi dicek aja Pak kurang apa gitu loh. Kurang berapa poin itu. Jadi teman saya yang sekarang sedang diberi selamat itu cerita sama saya bahwa masih kurang 25. Dan dia nggak tahu kalau saya juga mengusulkan itu. Tapi tidak apa-apa, saya mau cerita itu bahwa kemudian saya sudah SK, dia belum itu, karena masih kurang 25. Nah, akhirnya sekarang ada berita bahwa dia sudah lolos, sehingga yang 25 kemarin pasti sudah dipenuhi gitu. Dia bilang bahwa syarat khususnya sudah oke begitu kan, tapi yang cintanya masih belum gitu. Cintanya kurang itu. Sepertinya dia banyak mengandalkan prosiding itu ya. Dan seperti yang saya sampaikan, prosiding itu rawan dicoreti. Nah, dia akhirnya mengambil jalan cintaku di kampus biru. Itu sekarang SK sudah. Jadi saya berharap Pak Rusmida seperti teman saya itu bisa. Prof, itu untuk tahunya kita dengan posisi 25 yang Prof sampaikan itu, kita bisa dapat info dari mana, Prof? Dari Pak, Kopertis. Itu yang saya jalur itu yang belum dapat tuh, Prof. Nah, itu cari Pak, pasti ada itu, pasti ada. Nggak boleh. Tapi yang sudah di komen itu titik-titik poin. Jadi sehingga saya pun bingung poin berapa, apakah poin tambah 100, tahap mbak 50 atau tambah 25 seperti Prof itu. Sehingga saya lagi mencoba menambah, sekarang udah menyiapkan ada 4 atau 5 nih Prof. Ya. Nah, itu yang satu kemarin itu memang ada kena discontinue. Itu memang saya ganti gitu Prof. Tapi yang discontinue kan masih bisa dinilai, Prof. Kalau masih ada dilacak di jurnalnya masih ada, itu masih di jurnalnya masih ada, tapi masih dinilai. Q-nya dia nggak di diskopus lagi. Nah, itu berarti masih ada itu di jurnal internasional, tapi tidak JIB, hanya JI saja.
Itu juga sudah banyak loh itu. Pindah coupling. Ya, pindah coupling dia, Prof. Ya, Pindah maksudnya coupling. kita masih bisa menilai dengan Ya. 20 kan, Prof? Ya, masih banyak itu, Ya, Pak. taruhlah kita nilai 15 kan begitu, Prof. Ya. Nah, yang penting Bapak terus produksi, tetapi juga harus segera tahu itu. Segera tahu itunya saya tanyakan Prof Putrinya seperti apa ini. Nah itu tadi Pak Oslinda, Bapak tanya ke operatornya Bapak itu yang selalu berhubungan ke sumber daya. Itu dia, Bu. Nah itu yang penting. Itu. Ya loh, ya apa itu? Ya masuk itu, masa kurang kok titik-titik itu gimana? Iya, Prof. Kurang titik-titik. Biasa itu, Prof. Kadang nggak muncul, Prof. Roman pretenden. Minta ke koordinator komunitas ganti itu penilai, cari penilai yang lain. Boleh kok itu. Titiknya titik Puspa, titik Sandora. Punya wewenang calon Prof. Kan nggak punya wewenang kan, Prof? Nggak, lewat kampus, Pak. Kampusnya. Kampus kami baru saya pionernya nih, Prof. Oh, bukan. Jadi jalan gelap nih, Prof. Jalan sunyi, jalan gelap. Kalau Prof jalan sunyi, saya jalan gelap. Tanpa penerangan. Coba barangkali maka saya ikut di visiting ini salah satu ingin pencerahan dan penerangan gitu loh, Prof. Biasanya sih ada itu dan bisa dideteksi. Kadang-kadang ada 2 penilai di Kopertis itu. Saya kan cerita ini yang sekarang juga masih bermasalah itu. Yang satu oke. Yang penilai kedua kurang 25. Nah, kemudian dia lengkapi, dia produktif itu, terus dikirim lagi. Terus yang kurang 25 itu meninggal, ganti orang baru. Orang baru malah bilang kurang 40. Loh, ini gimana? Ya subjektif orang kan. 25 kurang 40, berarti kemarin kurang 65 itu. Nah itu. Saya enggak tahu ya itu. Anu aja Pak. Itu nasib juga tuh, Prof. Gimana, Pak? Itu nasib juga namanya itu, Prof ya. Jangan bilang nasib sebelum diusahakan, Pak. Jadi kepercayaan kita pada kodok kodar itu setelah kita berusaha itu. Iya, Bro. Jangan saya semula saya ini apa bisa seumur ini bisa meraih guru besar, bahkan ada ketakutan juga jangan-jangan nanti ada pertukaran, harus ada yang celaka dulu keluarga saya baru saya ada hubungannya. Ada hubungannya. Terus saya berani aja. Saya Pak Direktur itu biasanya diskusi saya itu Pak Hasanul itu. Terus saya aja tak punya usaha aja nanti penghasilan saya sama dengan penghasilan profesor, saya bilang gitu. Kan profesor nanti pensiun hilang. Kalau saya kan tetap gitu usaha saya itu. Jangan gitu ya, sama double. Itu waktu itu memotivasi saya. Jadi diusahakan Pak, ada jalan itu. Kemudian itu dia Prof. Tadi saya mohon petunjuk jalannya tuh tadi Prof. Terus Pak Azam, ya saya kira Pak Azam produktif ya dan teruslah menulis Pak. Teruslah mengambil jalan sunyi, nanti segera penuh itu. Kemudian terus lancar dan sehat loh Pak, jangan sakit. Baik, Prof. Saya UMY Pak, Prof. Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Iya. Tonggo sebelah. Kemudian ada Bu Ivit, ada di itu di chat Bu Rom, tanya kalau pengabdian karya artikel pengabdian kenapa sih nggak dimasukkan gitu ya, nggak dihitung itu. Jadi kalau sudah teknis begini harus banyak harus ada trik ya, harus ada harus ada apa namanya strategi menurut saya. Jadi saya diajari oleh orang hang tua itu Prof. Rofik atau siapa itu. Jangan Pak Dwi, sama sudah cukup ini gitu. Nanti memantik kecurigaan gitu loh. Ini apa nanti pengabdian ini kan penilai macam-macam ya, ada yang sangat pelit ya, ada yang sangat longgar begitu loh. Nah, kalau menghadapi yang pelit ini jadi masalah nanti dia bilang gitu.
Ini dicoret apa hasil penelitiannya tidak ada kok di apa namanya didasarkan atas apa namanya objektivitas ini ditulis gitu kan gitu. Jadi itu Bu Ivit, saran saya nggak usah lah, biar aja jadi kenangan, jadi apa di kenangan terindah itu loh ya itu. Jadi gini, memang apa ya psikologis menurut saya itu ada yang ingin sudah banyak ini pengen nanti seperti Bu Prof Sri Langgeng itu bisa 900 atau 1000 itu kan bagus ya itu. Itu ada yang begitu, ada yang wis pokoknya yang aman-aman saja, yang ini aja cukup, kenapa harus dipaksakan gitu kan. Sesuatu yang nanti berpotensi untuk dicoret itu. Jadi saya kira terserah itu, kalau saya terserah saja. Tapi kemarin saya kan ini best practices, jadi saya sampaikan menurut saya baik ya untuk proses-proses yang kemarin itu, sehingga yang meragukan atau yang memantik kecurigaan itu saya nggak usah, saya ikhlaskan untuk tidak saya saya serahkan itu. Dan waktu itu begini yang menarik ya Bapak Ibu, bahwa pertanyaan saya merasa beruntung ya dapat pembimbing yang dari Hang Tuah itu, Universitas Hang Tuah Surabaya itu. Pak Dwi masih nulis sekarang. Ya terus Prof, saya terus menulis, saya punya mahasiswa, saya harus menulis, memberi contoh dan menemani mereka menulis. Saya bilang, oh bagus gitu. Kenapa sih tanya begitu? Saya bilang gitu. Enggak, nanti umpama kurang, sama sudah punya tulisan yang sudah terbit atau sudah hampir terbit. Sudah, saya punya, saya bilang gitu. Ada cukup, saya bilang gitu. Nah, itu sekalian disiapkan untuk dikirim manakala nanti kurang. Atau tahapan 5-6-nya itu yang selancar itu kena merah gitu kan. Nah, itu sudah saya siapkan semua. Jadi saya mintakan ke peer reviewer dua-duanya sudah tak mintakan semua itu. Tapi tidak saya kirim. Enggak saya tanggali, karena kan itu kan berkas yang tambahan ya, kan biasanya udah masuk ke pertis itu kan berkasnya nggak usah ditambah-tambah, ya itu aja. Tetapi saya punya backup itu, jadi itu menarik. Nanti kalau kan gini, kadang ngepres tuh yang dikirim itu ngepres aja pas 850 mepet itu, terus ada yang turunkan nilainya kurang lah itu. Nah, ketika kurang kita baru diberitahu kurang sekian itu, baru nulis ya. Kalau cepat, kalau nunggu setahun, kadang lebih di review, nah, itu masalah. Belum lagi nanti sudah malas gitu kan, atau sudah patah harang itu. Jadi saya kira Pak Azam itu contoh yang bagus, jadi terus nulis. Jadi nanti kalau umpama kurang itu sudah siap untuk dikirim gitu ya. Saya sudah siapkan semua. Terus kemudian tentang repositori itu ya, yang punya tadi kampus ya, punya kampus. Kalau Bu Prof Sri Langgeng tadi kan inisiatif karena dia yang pertama atau yang awal itu bikinkan untuk kampus. Itu nanti kan di repositori itu ada naskah artikelnya itu, kemudian ada similarity, gitu. Terus ada catatan dari peer review itu. Jadi memang harus ada. Terus di korespondensi untuk internasional bereputasi itu juga ada di situ. Jadi mereka kan tinggal ngecek di repositori aja. Mereka itu penilai maksud saya. Terima kasih Bu Romlah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa yang bertanya masih banyak. Kemudian waktu yang harus berakhir, begitu nggih. Karena waktu di jam saya tinggal 2 menit, maka Bu Sri atau Pak Dwi monggo memberikan kata-kata yang paling bijak untuk kita semua yang hadir hari ini atau pagi hari ini. Monggo Bu Sri atau Pak Dwi. Bu Sri monggo.
Prof, saya dulu biar semangat teman-teman ini gitu ya. Nggak usah memikirkan itu yang saya infokan yang menakutkan sedikit. Baik, Ibu Bapak, khususnya yang sedang berproses menuju guru besar gitu ya. Pertama saya mendoakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar gitu ya. Yang paling penting niat gitu ya, Ibu Bapak sekalian untuk jihad akademik gitu ya. Komitmen dan konsisten insya Allah akan diberikan kemudahan dan jalan melalui siapapun itu. Nanti silakan Ibu Bapak kontak ke beliau-beliau yang sudah menjadi guru besar gitu ya. Insya Allah akan membantu. Jadi pada prinsipnya saya sendiri itu sudah berjanji gitu ya, menjadi GB harus juga bisa mensupport, membantu teman-teman yang lain untuk menjadi GB minimum 1 gitu ya. Demikian, jangan pernah closing statement saya jihad akademik, jangan pernah patah semangat gitu ya, terus berjuang sampai menjadi guru besar. Demikian. Oke, Pak Dwi. Ya, jadi teruslah menulis. Nanti terbit itu akan memberi darah baru untuk menulis lagi dan lagi. Jadi penilai itu rupanya juga melihat prospek orang-orang yang dilancarkan itu, yang dinilai layak itu, yakni yang terus menulis ya. Jadi dia menjadi penyemangat teman-temannya, juga penyemangat mahasiswanya untuk menulis dan menulis gitu ya. Itu saya kira teruslah berkarya, teruslah menulis, pasti ada jalan untuk keberhasilan. Terima kasih. Oke. Terima kasih dua pembicara pada siang hari ini yang sudah memaparkan mulai jam 8 hingga sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu sudah menunjukkan jam 10, mohon maaf, mari kita akhiri sharing atau dialog pada pagi hari ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.